Sidilan itu memang ini penyempurnaan dari si Pepen dan si Landak. Dulu kita sistem sudah ada di dalam si Pepen. Si Pepen itu menangani di Dapduk, si Landak itu di akte kelahiran dan akte lainnya yang catatan sipil. Nah, tahun ini kita penyempurnaan. Dulu mah di WA, WhatsApp, sekarang mah di web Pak langsung. Di web itu langsung. Jadi Sidilan itu sebenarnya apa Sidilan itu sistem daftar informasi layanan online, Pak. Jadi sanes anu kasep, tapi ini masih Sidilan ini kasepnya dalam sistem gitu, Pak. Sistem daftar informasi layanan online khusus untuk warga Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini ya awalnya bagaimana nih supaya mudah dikenal, masyarakat mudah, pelayanan lebih mudah, dan bagaimana membahagiakan masyarakat itu khususnya Bandung Barat. Akhirnya muncullah sistem ini, aplikasi ini dengan rekan-rekan di Disduk. Jadilah ini konsep yang sekarang diterapkan ya, dilaksanakan di web disdukcapil.bandungbaratcup.go.id gitu Pak. Itu semua ada di sana pelayanan kecuali yang KTP dan KIA ya itu kan harus perekaman kalau untuk yang pemula itu, dan KIA harus datang. Nah, yang lainnya sudah di web Sidilan itu sudah masuk Pak. Jadi misalkan mengurus KK, mengurus apa akte-akte catatan sipil semua masuk, mengurus yang surat pindah datang itu semua di konsep di web itu tinggal dibuka aja Pak. Kita nggak usah datang ke kantor, kita nanti PDF dikirim Pak. Jadi itu kan sudah dokumen negara yang harus diamankan. Jadi makanya kami harus ada nomor telepon dan email pemohon itu Pak. Nah itu supaya layanan lebih cepat, memangkas proses layanan kan itu. Dengan sistem itu insya Allah ini kita acuannya ke Permendagri 109/2019 ya, itu kan kaitan dengan formulir dan administrasi buku dan kependudukannya itu jelas dalam hal itu. Bahkan sekarang dengan HPS A4 80 gram itu lebih nyaman Pak. Masyarakat itu nggak usah ada security printing, sekarang udah nyetak sendiri kan dengan PDF itu, dan itu sudah dokumen negara. Itu barcode Pak, saya nggak usah banyak tanda tangan, sekarang sudah TTE kan, tanda tangan elektronik. Nah itu lebih nyaman lah masyarakat. Makanya kita internet akan terus tiap kecamatan terus kan ditambah internet supaya kuat. Server juga ini harus ditambah di Disdukcapil itu. Sekarang kan servernya kurang, harus di yang baru. Nanti insya Allah di perubahan akan dipertajam untuk servernya Pak. Dukungan mesinnya itu ya, alat. Nah itu jadi munculnya Sidilan itu sebagai langkah bagaimana nih berpikir untuk melayani masyarakat lebih mudah, lebih cepat, dan juga tidak ada biaya kan. Ya biaya paling untuk kuota paling gitu ya. Gitu kuota dia butuh kuota seberapa gitu ya. Nah itu aja. Nggak ada biaya Pak sesuai dengan undang-undang peraturan. Nah itu enak masyarakat. Yang sekarang kan sudah banyak. Sidilan itu sudah banyak pemohon, ada sekitar 2.800 sudah ya. Padahal dari Juli ini sudah mulainya Pak. Tapi walaupun masih sosialisasi, publikasi kami terus di medsos, bahkan di sini dengan PNFM. Maksudnya supaya masyarakatnya lebih cepat gitu. Oh enak ini online, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini Pak. Lebih baik online. Karena apa? Pertama supaya tidak banyak berkerumun orang kan di kantor. Betul. Wah di kantor kan kalau banyak berkerumun orang nanti jadi bahaya Pak untuk virus ya. Makanya ini udah aja online, tidak ada tatap muka, inilah lebih baik gitu Pak Edit. Gitu ya. Sidilan itu kan tadi penyempurnaan dari si Pepen dan si Landak. Artinya kedua aplikasi itu saat ini sudah tidak bisa dipergunakan. Iya. Karena sudah ada Sidilan. Iya sudah ada Sidilan. Artinya layanan dari si Pepen si Landak itu ada di Sidilan itu ya. Oke. Nah sekarang ke Pak Cuncun nih. Mari kita paparkan kehebatan Sidilan itu fitur dan layanannya apa saja. Baiklah kan nuhun. Izin Pak Atis. Sebetulnya untuk mengakses Sidilan itu pertama ada syarat mutlak kan. Kedua sunat gitu ya. Nah yang mutlaknya harus ada koneksi internet sama email yang aktif tentu saja. Itu syarat wajib. Kenapa nanti kita butuh email yang aktif dan milik sendiri? Karena nanti di sana
ada dokumen kependudukan yang sifatnya rahasia dan dilindungi oleh PIN gitu. Berarti emailnya tekenging nambut. Tidak boleh email sendiri. Nyalira. Iya. Kemudian yang kedua sunat kan. Sunatnya apa? Ya pasti kita butuh perangkat ya. Perangkatnya smartphone atau PC itu mah biasa ngamut. Biasa warnet. Betul sekali. Kemudian ini kita langsung ke langkahnya. Langkahnya untuk mengakses Sidilan sebetulnya sangat sederhana. Dan cuma ada 3 proses untuk sampai dengan kita berhasil mengajukan. Itu pertama kita harus buka dulu website Disdukcapil bandung.baratkab.go.id gitu ya. Kemudian setelah membuka, kemudian registrasi. Kita registrasi sebagai pemohon. Kemudian yang terakhir setelah diterima proses permohonan registrasinya baru kita proses pengajuan. Jadi globalnya itu ada 3 proses. Nah, dari masing-masing proses itu memang kita harus teliti kan gitu ya. Utamanya dalam mengakses webnya, jangan sampai nyasar gitu. Iya. Makanya sering kali diulang-ulang. Websitenya jangan lupa disdukcapil.bandungbaratkab.go.id khusus untuk penduduk Kabupaten Bandung Barat. Jadi orang Sumedang mah jangan ya. Jangan. Baik. Jadi itu langkah besarnya itu ya. Iya. Kemudian untuk detailnya sendiri setelah para pendengar nanti membuka website Disdukcapil, nah itu ciri-cirinya itu ada 3 menu utama di layar. Pada saat website Disdukcapil terbuka itu ada 3 menu utama. Yang pertama ada informasi dan persyaratan, kemudian menu pelayanan dan menu hubungi kami. Nah 3-tiganya ini sangat penting dalam proses pengajuan dokumen kependudukan. Untuk para pendengar yang masih belum tahu persis mengenai persyaratan, nah itu pertama kali jangan masuk dulu ke pelayanan, tapi buka dulu informasi dan persyaratan. Baru setelah terlihat persyaratannya apa saja, disiapkan di samping kita. Siap begitu. Setelah siap dengan persyaratannya supaya cepat gitu ya. Siap, baru kita masuk ke menu pelayanan. Ya, disentuh menu pelayanan. Nah, setelah masuk nanti ada logo Kabupaten Bandung Barat lompat di situ, Kang, dengan tulisan Sidilan. Iya, bukan milia tulisan Sidilan di situ. Bukan ngarendeng gitu kan milia. Kayak sistem desimal. Siap. Kemudian ini yang harus diperhatikan pada saat registrasi. Ini sangat krusial tentu saja. Kenapa tadi dibilang harus khusus untuk penduduk Kabupaten Bandung Barat? Karena kita akan kunci dengan NIK dan nomor KK Kabupaten Bandung Barat. Jadi tidak bisa sembarangan orang bisa mengakses dan bisa daftar untuk mendapatkan pelayanan gitu ya. Kemudian di situ ada silakan masukkan username, dan ini juga username harus diingat, kalau bisa mah ditulis di kertas yang lain supaya ingat terus, termasuk passwordnya. Dan NIK nomor kakaknya itu bisa lihat di lembaran kartu keluarga yang sudah ada. Jika ditolak, ini ada kemungkinan juga ditolak kan gitu. Iya, maka itu bisa kembali di back websitenya, hubungi kami. Nanti dipandu di sana kenapa bisa ditolak begitu. Kalau kemungkinannya apa nih ditolaknya itu? Siap. Kemungkinan besarnya begini. Jadi database untuk register ini sekarang baru update seminggu sekali kan. Karena kita tidak berani untuk langsung mengakses ke database utama. Gitu ya, karena aspek security tentu saja. Kita update seminggu sekali. Jadi yang baru merubah atau pindah kakak misalkan, Kang Radit pisah kakak nih, otomatis nomor kakaknya baru. Tapi Kang Radit kan register ceritanya, masukkan nomor NIK Kang Radit dan nomor kakak yang baru. Misalnya Kang Radit hari ini memproses pisah kakak, hari ini juga daftar Sidilan. Nah itu di sistem belum terdeteksi, jadi harus tunggu 7 hari. Atau Kang Radit, ada ini solusinya sebetulnya. Seandainya memang di reject, itu bisa di back lagi, hubungi kami lagi. Nanti kita bantu untuk proses konsolidasinya supaya bisa daftar. Dipercepat begitu. Jadi tidak harus nunggu 7 hari. Asal hubungi kami. Hubungi kami lagi ya. Siap. Mempercepat masa idah ya.
Oke. Kemudian saya lanjut boleh kan? Ya, mangga. Setelah nanti proses register selesai, silahkan untuk klik tombol login. Ya, nanti setelah login, masukkan username dan password sesuai dengan data ketika melakukan registrasi awal ya. Kemudian akan setelah berhasil masuk login, itu tinggal selanjutnya yaitu tekan tombol buat pengajuan baru. Ya, itu langkah ke berikutnya. Langkah ke-6-nya silahkan upload foto pemohon. Nah, di situ nanti sebagai pendeteksi gitu ya. Selain juga nik kakak, itu juga ada proses pengamanan di fotonya. Kemudian simpan. Selanjutnya sampai dengan akhir ini ada 11 langkah sebetulnya kalau saya sebutkan satu persatu saja ya ketika mengakses untuk pendengar yang bingung gitu ya. Sebetulnya sudah ada di halaman website Disduk Capil, itu di halaman utama. Tinggal scroll ke bawah. Apa yang saya bacakan ada di situ. Tinggal ngikutin aja petunjuknya ada di situ.